Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alfiansyah, NPM 221302061 dari kelas 2D, ingin mempresentasikan logika fusi dari kecerdasan buatan. Kasus fusi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tinggi badan saya. Andi menilai bahwa tinggi badan saya termasuk tinggi. Nina menilai bahwa tinggi badan saya termasuk sedang. Lalu contohnya manajer produksi bertanya pada manajer pergudangan berapa stok barang yang ada pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok hari. Pelayan restoran memberikan pelayanan kepada tamu. Kemudian tamu akan memberikan tip yang sesuai atas baik tidaknya pelayanan yang diberikan. Anda mengatakan pada saya seberapa sejuk ruangan yang Anda inginkan, kemudian saya akan mengatur setting AC pada ruangan ini. Ketika Anda naik taksi, Anda berkata pada taksi minta seberapa cepat yang Anda inginkan, kemudian sopir taksi akan mengatur pijakan gas taksinya. Black box logika fusi. Logika fusi bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika fusi adalah teori himpunan fusi. Himpunan yang akan mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika fusi didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fusi merupakan peningkatan dari logika bolehnya mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Logika klasik Kripps-Logics menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak, sama dengan tidak ada nilai diantaranya. Logika fusi mengartikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Ada nilai diantara hitam dan putih, yaitu abu-abu. Logika fusi, alasan penggunaan, mudah dimengerti, konsep matematikanya sederhana, sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau kabur, mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks, dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional didasarkan pada bahasa kami. Fusi tidak sama dengan probabilitas. Probabilitas berkaitan dengan ketidakmenentuan dan kemungkinan. Logika fusi berkaitan dengan ambiguitas dan ketidakjelasan. Aplikasi logika fusi. Tahun 1990, mesin cuci otomatis di Jepang menggunakan logika fusi, menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran pada pakaian, inputnya, tingkat kekotoran, jenis kekotoran, dan banyaknya cucian, lalu outputnya adalah menentukan putaran-putaran yang tepat secara otomatis. Lalu transmisi otomatis mobil, mampu menghemat bensin 12-17%. Dunia kedokteran dan biologi, diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Untuk manajemen pengambilan keputusan, yaitu adalah manajemen basis data untuk query data, tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan. Klasifikasi dan pencocokan pola untuk mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan sebagainya. Himpunan Kripps tegas. Nilai keanggotaan suatu item X dalam satu himpunan A ditulis X A sama dengan adalah X memiliki dua kemungkinan. 1 berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. Dan 0 berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Contohnya, S sama dengan 1,2,3,4,5 adalah semesta pembicaraan. Dan A sama dengan 1,2,3, B sama dengan 3,4,5. Bisa dikatakan bahwa nilai keanggotaan 2 pada himpunan A, X sama dengan 2 sama dengan 1 karena 2 sama dengan A. Nilai keanggotaan 3 pada himpunan A, 3 sama dengan 1 karena 3 sama dengan A. Nilai keanggotaan 4 pada himpunan A, X sama dengan 4, X 4 sama dengan 0 karena 4 tidak sama dengan A. Nilai keanggotaan 2 pada himpunan B, X sama dengan 2 sama dengan 0 karena 2 tidak sama dengan A. Nilai keanggotaan 3 pada himpunan B, A sama dengan 3 sama dengan 1 karena 3 sama dengan B. Selanjutnya himpunan Kripps tegas. Misal variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Muda umurnya lebih kecil kurang dari 35 tahun. Parubaya 35 lebih kecil kurang dari 55 tahun. Tua umurnya lebih besar daripada 55 tahun. Apabila
seseorang berusia 34 tahun, makanya dikatakan muda. X muda sama dengan 34 sama dengan 1. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. X muda 35 sama dengan 0. Apabila seseorang berusia 35 tahun, makanya dikatakan parubaya. X parubaya sama dengan 35 sama dengan 1. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parubaya. X parubaya 35 dikurang 1 sama dengan 0. Apabila seseorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua. X tua sama dengan 55 sama dengan 0. Apabila seseorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka ia dikatakan tua. X tua 55 ditambah 0,5 sama dengan 1. Untuk himpunan fusi itu sendiri digunakan untuk mengantisipasi di mana seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda. Misal muda dan parubaya atau parubaya dan tua. Contoh dari gambar, seseorang berusia 40 tahun masuk dalam himpunan muda dengan X muda sama dengan 40 sama dengan 0,25 berbanding tapi juga termasuk dalam himpunan parubaya dengan X parubaya sama dengan 40 sama dengan 0,5. Seseorang berusia 50 tahun masuk dalam himpunan parubaya dengan X parubaya 50 sama dengan 0,5 tapi juga termasuk dalam himpunan tua dengan X tua 50 sama dengan 0,25. Jangkauan nilai keanggotaan setiap item data dalam rentang 0 dan 1. Jika suatu item X mempunyai nilai keanggotaan fusi X sama dengan 0, maka itu menjadi anggota himpunan A. Jika suatu item X mempunyai nilai keanggotaan fusi X sama dengan 1, maka itu akan anggota penuh menjadi himpunan A. Variabel fusi, fitur yang dijadikan basis dalam satu sistem penerapan fusi. Contoh, umur, suhu, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Himpunan fusi. Himpunan fusi mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fusi. Contoh, variabel umur terbagi menjadi 3 himpunan fusi. Muda, parubaya, tua. Variabel suhu terbagi 3 menjadi himpunan fusi. Panas, hangat, dan dingin. Variabel nilai terbagi menjadi 3, tinggi, sedang, dan rendah dalam himpunan fusi. Himpunan fusi variabel umur bisa dilihat di sini. Umur 25 termasuk muda sampai umur 35 dan umur 40 sampai 45 sudah beranjak tua atau pada garis tengahnya adalah parubaya. Dan dalam himpunan fusi suhu adalah dingin mencapai 15 derajat dan sejuk mencapai 20, normal 25, hangat 30, dan panas adalah 35. Kita akan lanjut ke himpunan fusi. Himpunan fusi memiliki dua atribut yaitu linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya muda, parubaya, dan tua. Numeria, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 30, 40, 55, 65, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke himpunan semesta. Himpunan semesta adalah keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Contohnya, semesta untuk variabel umur sama dengan 0, tidak terhingga. Semesta untuk variabel berat badan 1,150. Semesta untuk variabel suhu adalah 100. Domain himpunan fusi adalah keseluruhan yang dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Contohnya muda 0 sampai 45. Lalu parubaya sama dengan 35 sampai 55, tua sama dengan 45 sampai tidak terhingga. Dingin sama dengan 0 sampai 20, sejuk sama dengan 15 sampai 25, normal 20 sampai 30, hangat 25 sampai 35. Lalu panas sama dengan 40 sampai 45. Kita lanjut ke fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan member basic function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data sumbu X kepada nilai keanggotaannya. Sering juga disebut derajat keanggotaan yang mempunyai interval mulai 0 sampai 1. Menggunakan pendekatan fungsi, untuk linear naiknya adalah X lebih kecil daripada A lebih kecil kurang dari X lebih kecil kurang dari B, dan X lebih besar daripada B. Fungsi linear naik dan turun berupa suatu garis lurus. Untuk linear naik dimulai dari derajat 0 bergerak ke kanan menuju punya derajat keanggotaan lebih tinggi. Untuk linear naik dimulai dari derajat 1 pada sisi bergerak ke kanan lalu bergerak ke kiri yang mempunyai derajat keanggotaan lebih rendah. Kita lanjut ke fungsi kurva trapesium. Pada dasarnya adalah kurva segitiga, hanya saja ada beberapa titik di tengah yang mempunyai nilai keanggotaan. Untuk linear turunnya, rumusnya adalah
B dikurang A per B dikurang A sama dengan X lebih kecil daripada A lebih kecil kurang dari X kurang dari B, dan X lebih besar daripada A. Untuk fungsi kurva segitiga merupakan gabungan garis linear naik dan turun. Fungsi kurva sigmoid digunakan untuk mempresentasikan kenaikan dan penurunan secara tidak linear. Untuk kurva sigmoid sendiri, pertumbuhan bergerak dari sisi kiri ke nilai keanggotaan sama dengan 0 ke sisi kanan yang nilai anggotaannya sama dengan 1. Untuk kurva sigmoid, penyusutan bergerak dari sisi kiri nilai keanggotaan sama dengan 1 ke sisi kanan nilai keanggotaan sama dengan 0. Ini untuk contoh kurva sigmoid pertumbuhan itu sendiri adalah X lebih kecil daripada A lebih kecil kurang dari X kurang dari B lebih kecil kurang dari X kurang dari C, dan X lebih besar daripada C. Untuk kurva sigmoid penyusutan sama dengan X kurang lebih kecil daripada A lebih kecil kurang dari X lebih kecil kurang dari B, dan B kurang lebih kecil kurang dari X lebih kecil kurang dari C, dan X lebih besar daripada C. Kita lanjut ke fungsi kurva beta. Bentuknya lonceng sama dengan pi dan Gauss, tetapi lebih rapat. Menggunakan dua parameter Y untuk titik puncak lonceng dan B untuk separuh dari separuh bagian lonceng. Titik infleksi memberikan nilai keanggotaan sama dengan 0,5. Jika B sangat besar, maka nilai keanggotaannya bisa menjadi 0. Dan untuk titik infleksi Y sama dengan Y dikurang B, dan untuk titik infleksi Y bagian kanan yaitu Y ditambah B. Dengan derajat keanggotaan sama dengan X 0,5, yaitu memiliki 1 derajat keanggotaan. Jadi X berbanding Y, B sama dengan 1 per 1 ditambah dalam kurung X dikurang Y per B tutup kurung pangkat 2. Lanjut ke operasi himpunan fusi. Seperti pada himpunan konvensional, ada operasi himpunan juga pada himpunan fusi. Hasil operasi dua himpunan juga fair, disebut juga fair strength atau A predikat. N 3 operator, N interseksi atau irisan, dan OR union atau gabungan untuk not atau komplement. Operator N berhubungan dengan operasi irisan himpunan diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan yang bersangkutan. Misal operasi N nilai keanggotaan himpunan fusi A dan B, X A banding B sama dengan min X A sama dengan X A sama dengan Y. Operator OR berhubungan dengan operasi union atau gabungan himpunan diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antara elemen pada himpunan yang bersangkutan. Misal operasi OR nilai keanggotaan himpunan fusi A dan B. X A berbanding terbalik dengan B, jadi max A berbanding terbalik dengan B. Berhubungan operator not berhubungan operasi komplement pada himpunan. Misalnya operasi not pada nilai keanggotaan X menjadi X A berbanding terbalik dengan A sama dengan 1 dikurang X berbanding terbalik sama dengan B. Di sini kita akan menunjukkan contoh sistem inferensi fusi pada metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Tsukamoto. Setiap konsekuen, yaitu adalah setiap konsekuen atau kesimpulan pada setiap aturan if then harus diekspresikan dengan suatu himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan monoton. Hasilnya, output hasil inferensi dari setiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan predikat, kemudian menghitung secara rata-rata berbobot. Untuk contohnya, metode Tsukamoto adalah sebuah perusahaan makanan kaleng yang akan produksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang paling banyak sampai 600 kemasan per hari dan paling sedikit sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000 kemasan per hari. Serta demi keefisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan sebagai berikut. Rule 1, if permintaan turun, N persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Rule 2, if permintaan turun, N persediaan sedikit, dan produksi barang berkurang. Untuk rule 3, if permintaan naik, N persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Dan untuk rule 4, if permintaan naik, N persediaan dan produksi barang bertambah. Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan? Kita akan menggunakan fungsi keanggotaan linear.
Ada 3 variabel yang digunakan, permintaan, persediaan, dan produksi. Untuk permintaan sendiri adalah 1000 dikurang 5000, X sama dengan 4000. Dan untuk persediaan 100 dikurang 600, Y sama dengan 300. Produksi sama dengan 200 dikurang 2000 dikurang 7000, Z sama dengan. Jadi kita akan mencari jumlah produksinya. Jadi permintaan terdiri dari 2 himpunan fuzi, turun, dan naik. Dan untuk permintaan kemasan perharinya adalah X permintaan turun sama dengan 5000 dikurang X per 4000, hasilnya adalah X lebih kecil daripada 1000, 1000 lebih kecil kurang dari X lebih kecil kurang dari 5000, dan X lebih besar daripada 5000. Untuk permintaan naiknya X sama kurang 1000 per 4000 sama dengan X lebih kecil daripada 1000, 1000 lebih kecil kurang dari X lebih kecil kurang dari 5000, X lebih besar dari 5000. Dan untuk nilai keanggotaan sudah terdapat nilai permintaan yaitu adalah 4000. Kita hitung X sama dengan 4000 sebagai permisalan. Untuk X permintaan turunnya adalah 4000 sama dengan 5000 dikurang 4000 per 4000 sama dengan 0,25. Dan untuk permintaan naiknya adalah 4000 dikurang 1000 per 4000 sama dengan 0,75. Persediaan terdiri dari 2 himpunan fuzi, sedikit dan banyak. Kita hitung dari turun dan naiknya sedikit, banyaknya berapakah selisihnya, yaitu adalah untuk permintaan sedikitnya adalah 600 dikurang Y per 500 sama dengan Y lebih kecil dari 100, 100 lebih kecil kurang dari Y lebih kecil kurang dari 600, Y lebih besar daripada 600. Dan untuk permintaan banyaknya Y sama dikurang 100 per 500 sama dengan Y lebih kecil daripada 100, 100 lebih kecil daripada Y lebih kecil daripada 600, Y lebih besar daripada 600. Dan untuk persediaan sedikitnya adalah 300 karena sudah mencari Y, jadi hasilnya adalah 300 sama dengan 600 dikurang 300 per 500 sama dengan 0,6. Untuk persediaan banyaknya adalah 300 dikurang 100 per 500 sama dengan 0,4. Jadi bisa disimpulkan produksi terdiri dari 2 himpunan fuzi berkurang dan bertambah. Untuk berkurangnya adalah 7000. Langsung ke nilai predikat dan dari setiap aturan. Nilai predikat dan Z dari setiap aturan adalah rule 3 X predikat maka 3. Untuk parameter naik berbanding banyak dengan persediaan banyak sama dengan min X permintaan naik 4000 berbanding dengan X persediaan banyak 300 sama dengan min 0,75 banding 0,4, hasilnya adalah 0,4. Dari himpunan produksi barang bertambah Z dikurang 2000 per 5000 sama dengan 0,4. Diinterferensi Z pangkat 3 sama dengan 4000. Untuk rule 4-nya adalah X parameter naik berbanding dengan persediaan banyak sama dengan min X parameter naik 4000 berbanding dengan persediaan banyak 300 sama dengan min 0,75 banding 0,6, hasilnya adalah 0,6. Dari himpunan produksi barang bertambah Z dikurang 2000 per 5000 sama dengan 0,6. Diinterferensi ke Z rule 4 sama dengan 5000. Menghitung Z akhir dengan rata-rata semua Z berbobot 0,25 dikali 5750 ditambah 0,25 dikali 5750 ditambah 0,4 dikali 4000 ditambah 0,6 dikali 500 per 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,4 ditambah 0,6, hasilnya adalah 7457 per 1,5. Maka disederhanakan adalah jumlah makanan ABC yang harus diproduksi sebanyak 4983. Untuk presentasi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bila ada salah kata mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.